Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Tidak Perlu Merasa Takut. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Terima kasih untuk kasih dan kehadiran-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Saat kami merenungkan tentang tidak perlu merasa takut, kami mohon Roh Kudus-Mu membimbing kami. Singkirkanlah setiap kecemasan dan kekhawatiran dari hati kami, dan gantilah dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Tolonglah kami untuk sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam menjalani kehidupan ini, ketakutan seringkali menjadi bayangan yang menyelimuti setiap langkah kita. Kekhawatiran akan masa depan, tantangan yang tidak terduga, atau bahkan bayangan di masa lalu kerap membuat hati kita menjadi gundah. Namun sebagai umat percaya, kita ini memiliki janji yang agung yang menyenangkan, yaitu kita tidak perlu merasa takut. Renungan ini hadir untuk mengajak Anda semua merenungkan tentang kebenaran yang membebaskan ini. Kita akan bersama-sama menggali bagaimana Tuhan adalah keselamatan dan benteng kita yang tidak tergoyahkan. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan suatu kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Dan juga keyakinan bahwa kita ini tidak pernah sendirian. Dan kedamaian yang melampaui segala pengertian. Semoga renungan ini menjadi suatu penuntun bagi Anda semua untuk sepenuhnya berserah dan mengalami kelegaan sejati yang datangnya dari Tuhan. Mari kita baca Mazmur pasal 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudaraku, kita hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai macam informasi dan juga berita yang buruk, tantangan pribadi yang tidak mudah, dan juga seringkali muncul ancaman yang tidak terduga. Rasa takut adalah respon yang alami, yang manusiawi terhadap semua yang membuat kita menjadi cemas. Takut akan kegagalan, takut akan sakit penyakit, takut akan kehilangan dari orang yang kita kasihi, bahkan takut akan hari esok atau masa depan yang tidak pasti. Ketakutan ini dapat melumpuhkan kita, merampas sukacita kita, dan menghalangi kita untuk dapat menjalani hidup dengan penuh sukacita, hidup penuh damai sejahtera. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, Mazmur pasal 27 ayat 1 menawarkan suatu kebenaran yang membebaskan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ayat ini ditulis oleh Raja Daud
seorang pria yang menghadapi banyak bahaya dan juga musuh sepanjang hidupnya. Dan perkataan Raja Daud ini adalah suatu deklarasi iman yang sangat kuat. Daud tidak hanya menyangkal soal keberadaan ketakutan yang ada dalam hidupnya, tetapi Daud menolak untuk dikuasai oleh rasa takut itu. Mengapa? Karena Daud memiliki suatu pemahaman yang sangat mendalam tentang siapa Tuhan itu bagi Daud. Yang pertama, Tuhan sebagai terang kita. Daud memulai dengan menyatakan, Tuhan adalah terangku. Dalam konteks Alkitab, terang itu seringkali melambangkan suatu kebenaran, suatu bimbingan, suatu pengetahuan, dan juga tentang kehadiran yang ilahi. Dunia ini bisa menjadi tempat yang begitu gelap, penuh dengan kebingungan, penuh dengan kesesatan, dan juga tipu daya. Kita seringkali merasa tersesat dalam kegelapan dunia, dalam ketidakpastian, dan kita tidak tahu jalan mana yang harus diambil atau keputusan apa yang harus kita buat. Namun ketika Tuhan adalah terang bagi kita, maka Tuhan itu yang akan menerangi jalan kita. Dia akan menyingkapkan kebenaran di tengah kebohongan yang ada, memberikan kita hikmat di tengah kebingungan yang sedang terjadi, dan menunjukkan arah ketika kita merasa kehilangan arah. Terang Tuhan itu juga berarti bahwa Tuhan mengungkapkan dosa, mengungkapkan kelemahan kita, dan bukan untuk menghukum kita. Melainkan Tuhan akan membawa kita kepada suatu pertobatan dan juga pemulihan terjadi dalam hidup kita. Dalam terang Tuhan, kita dapat melihat hal-hal sebagaimana adanya dari cara pandang Tuhan, baik di dalam diri kita maupun apa yang ada di sekitar kita. Dan kita akan menemukan jalan keluar dari kegelapan dan juga ketakutan. Ketakutan itu seringkali tumbuh subur dalam kegelapan, ketidaktahuan, dan juga dalam spekulasi orang-orang dunia. Terang Tuhan menghilangkan semua bayang-bayang yang membuat kita cemas, membuat kita takut. Yang kedua, Tuhan itu sebagai keselamatan bagi kita. Selanjutnya Daud menyatakan, dan keselamatanku. Kata keselamatan di sini mencakup suatu pembebasan dari bahaya, dari perlindungan, dari ancaman, dan ini merupakan bentuk pemeliharaan Tuhan. Ini bukan hanya tentang keselamatan di bidang rohani saja dari dosa, meskipun itu adalah aspek terpenting dalam hidup kita. Frasa ini juga berbicara tentang keselamatan dalam arti yang lebih luas lagi. Keselamatan dari musuh, dari bencana alam, dari keputusasaan, dan dari segala hal yang mengancam akan keberadaan kita. Ketika Tuhan adalah keselamatan kita, itu berarti bahwa Tuhan adalah sumber perlindungan yang utama bagi kita. Kita tidak perlu bergantung pada kekuatan kita sendiri, pada kekayaan duniawi yang fana, atau pada pengaruh manusia untuk kita merasa aman. Keamanan sejati hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan saja. Karena Tuhan adalah penyelamat kita dari segala macam bentuk bahaya, baik itu yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ini memberikan suatu kebebasan yang luar biasa dalam hidup kita. Jika Tuhan adalah keselamatan kita,
Mengapa kita harus takut kepada siapapun atau pada apapun? Segala upaya musuh, setiap rintangan hidup yang ada, setiap ancaman, semua itu menjadi tidak signifikan di hadapan kekuatan, keselamatan yang dari Tuhan. Yang ketiga, Tuhan sebagai benteng hidup kita. Bagian kedua dari ayat ini semakin memperkuat gagasan tentang keamanan ilahi. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sebuah benteng adalah struktur pertahanan yang kokoh, tidak dapat ditembus, yang dirancang untuk melindungi dari segala serangan musuh. Dalam konteks ini, Tuhan itu digambarkan sebagai tempat perlindungan yang tidak tergoyahkan, benteng hidupku. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah perlindungan kita dalam setiap aspek kehidupan ini. Tuhan adalah perisai kita dari serangan fisik, serangan emosional, serangan mental, dan juga serangan spiritual. Ketika badai kehidupan datang menerjang hidup kita, ketika ada musuh yang mengancam, jika ada godaan sekalipun yang menyerang, kita memiliki benteng yang kokoh untuk kita bisa berlindung dengan aman. Di dalam benteng ini kita akan merasa aman. Di dalam benteng ini kita bisa berdiri dengan teguh tanpa perlu merasa ketakutan atau gemetar. Kegentaran dan ketakutan tidak memiliki tempat di dalam bentengnya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi apa artinya semua ini bagi kita di zaman sekarang ini? Ini berarti kita tidak perlu hidup dalam cengkeraman rasa ketakutan. Yang pertama, andalkan Tuhan sebagai terang Anda. Ketika Anda merasa bingung atau merasa tersesat, carilah Tuhan dalam doa dan firman-Nya. Izinkan terang Tuhan itu membimbing Anda, menuntun Anda. Dia akan menunjukkan jalan keluar yang terbaik, jalan keluar yang benar. Yang kedua, percayalah pada Tuhan sebagai keselamatan Anda. Dalam setiap bahaya atau setiap ancaman, letakkan kepercayaan Anda pada Tuhan saja. Ingatlah bahwa Dia adalah penyelamat Anda. Tuhan itu memiliki kendali penuh atas segala sesuatu di dunia ini. Dan Tuhan akan menjaga Anda. Yang ketiga, berlindunglah dalam Tuhan sebagai benteng Anda. Ketika ketakutan menyerang, larilah kepada Tuhan. Maka Tuhan memberi perlindungan yang kokoh pada hidup Anda. Di dalam Tuhan Anda akan menemukan suatu kedamaian dan juga keamanan yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Saudaraku, Daud mengakhiri Mazmur pasal 27 ayat 1 dengan dua pertanyaan retoris yang kuat. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Jawaban atas kedua pertanyaan ini sangat jelas. Jawabannya adalah tidak ada seorang pun. Tidak ada yang perlu ditakuti ketika Tuhan adalah terang, adalah keselamatan, dan adalah benteng kita. Mari kita hidup dengan keyakinan ini setiap hari. Mari kita biarkan kebenaran Mazmur pasal 27 ayat 1 ini meresap ke dalam hati kita, mengusir setiap ketakutan dan menggantinya dengan damai sejahtera dan keyakinan akan hadirat Tuhan yang setia ada di dalam hidup kita.
Hidup kita mungkin tidak bebas dari tantangan selama kita ada di dunia ini. Tetapi kita bisa menghadapi semuanya tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas, karena Tuhan ada di pihak kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan hati penuh ucapan syukur. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa Engkaulah terang dan keselamatan kami. Dalam kegelapan dan ketidakpastian, Engkau adalah cahaya yang menuntun kami, penyelamat yang membebaskan kami dari segala ketakutan. Tuhan, kami mengakui seringkali rasa cemas dan gentar menghampiri kami. Namun Engkau adalah benteng hidup kami, perlindungan yang kokoh dan yang tidak tergoyahkan. Siapakah yang patut kami takuti ya Tuhan, jika Engkau di pihak kami? Siapa yang dapat menggoyahkan kami, jika Engkau adalah kekuatan kami? Tolonglah kami ya Tuhan, untuk senantiasa mempercayakan hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu. Singkirkanlah setiap keraguan dan juga kegelisahan dari hati kami. Biarkanlah damai sejahtera-Mu memenuhi pikiran dan jiwa kami, sehingga kami dapat melangkah maju dengan penuh keyakinan, mengetahui bahwa Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Karena jamahan Tuhan saja, saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Dan saudara-saudara kami dapat beraktivitas kembali dengan sehat dan penuh sukacita. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan cara yang benar, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu, Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini.
dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.